Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwal mu'minin wal akhwat al mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih mendapat nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas masalah-masalah akhlak dari kitab Risalatul Huquq Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kita masih membahas tentang hak-hak sedekah, dan pada pertemuan yang ke-36 ini, kalau tidak salah, kita akan lengkapi pembahasan tentang hak-hak sedekah dengan membaca hukum-hukum sedekah dari kitab Muntakhabul Ahkam yang telah dicetak berbahasa Indonesia, cetakan Al-Huda ICC, mulai halaman 521. Sehingga dengan mengkaji hukum-hukum sedekah yang terkait masalah fikih ini, maka pembahasan kita tentang hak-hak sedekah dalam kajian akhlak menjadi lengkap insyaallah. Baiklah, hukum-hukum sedekah. Terdapat banyak riwayat yang menganjurkan kita agar bersedekah, khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti hari Jumat, hari Arafah, hari-hari di bulan suci Ramadan, dan lain sebagainya. Artinya, terdapat waktu-waktu tertentu di mana sedekah lebih utama, lebih afdal dibanding waktu-waktu yang lain, seperti malam Jumat, hari Arafah, dan di bulan suci Ramadan. Ini waktu, masa, dan zaman yang afdal, yang sangat baik untuk kita mengeluarkan sedekah. Juga sedekah untuk orang-orang tertentu, kepada yatim piatu, fakir miskin, tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Ada sebuah riwayat misalnya berbunyi, la shadaqata wa dzu rahimin muhtajun. Artinya, seseorang tidak baik bersedekah kepada orang lain sementara kerabatnya membutuhkannya. Artinya, ketika kita ingin bersedekah yang sudah kita siapkan berupa makanan atau uang atau pakaian ataupun yang lainnya, maka kita harus memperhatikan keluarga kita dulu, mulai dari anak, istri, kemudian saudara-saudara, ya, terutama orang tua, kemudian barulah ke tetangga. Kalau keluarga dekat masih membutuhkan, maka yang lebih dekat kita dahulukan untuk kita berikan sedekah, barulah kepada tetangga, ya. Dan terkadang kita pun memperhatikan kondisi orang-orang yang akan kita berikan sedekah, yang mana yang lebih membutuhkan, ya. Kalau tetangga kita misalnya sangat membutuhkan makanan karena kelaparan dan terancam akan berbahaya ketika kita tidak memberikannya,
Sementara keluarga masih kuat, sehat, maka kita harus memberikan kepada tetangga yang lebih membutuhkannya. Begitulah tentang masalah sedekah. Masalah ke 2113. Untuk keabsahan sedekah terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Jadi ada syarat-syarat ketika kita ingin bersedekah. Kalau kita mengabaikan syarat-syarat tersebut, maka sedekah akan sia-sia, tidak ada pahalanya dan tidak ada nilai akhiratnya. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini penting dalam melakukan apapun, dalam sholat, dalam puasa, bahkan dalam bersedekah. Kita hanya niat karena Allah Subhanahu wa taala dan kita kita singkirkan jauh-jauh ketika ada bisikan untuk riya, untuk sum'ah, untuk dikenal, untuk pamer dan lain sebagainya. Harus niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada pahalanya, ada manfaatnya dan sebagai simpanan di hari akhirat insyaallah. Kedua, ucapan atau perbuatan yang menunjukkan atas pemberian hak milik kepada orang lain secara gratis. Ya. Jadi sedekah adalah pemberian dari kita kepada orang lain secara gratis. Dan itu harus diungkapkan, harus diucapkan sehingga yang kita berikan paham bahwa yang kita berikan adalah gratis sebagai infak, sebagai sedekah, sehingga dia tidak membayarnya. Ya, sebab terkadang orang memberikan sesuatu tapi dia mengharap pembayaran. Nah, itu tidak benar kalau tidak diucapkan. Karena itu ketika kita ingin berikan sedekah, ketika tujuan sedekah dan gratis, harus kita ucapkan bahwa ini adalah sebagai sedekah, tidak usah dibayar. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyerahan barang kepada pihak penerima. Jadi kalau belum diterima barangnya, belum diterima berupa uang atau makanannya, belum lengkap dan belum sempurna sedekahnya itu, dan belum melahirkan pahala dan manfaat. Ketika telah diserahkan atau telah sampai dikirim lewat pos atau lewat Grab, lewat Gojek, maka sudah punya nilai ukhrawi, sudah sah sedekahnya. Masalah ke 2114. Setelah memberikan sedekah kepada fakir atau kepada wakilnya, maka tidak diperbolehkan menggagalkannya atau mengambil kembali secara syar'i. Jadi yang namanya sedekah ketika sudah kita berikan dan sudah diterima oleh si pemberi, dia sudah mengambilnya, maka tidak boleh kita membatalkannya atau menggagalkannya, diambil kembali, itu tidak boleh. Karena sudah lepas dari tangan kita sebagai pemberi dan sudah jatuh ke tangan yang menerima, maka menjadi haknya ketika sudah diterima. Jadi tidak boleh diambil kembali. Masalah ke 2115. Disunatkan dalam memberikan sedekah melalui perantara. Jadi kita tidak memberikan langsung begitu, pakai perantara. Misalnya minimal lah kalau kita memberikan makanan atau buahan atau misalnya sayuran ya yang kita buat di rumah itu, kita akan berikan pada tetangga, kepada kerabat, maka kita suruh anak kita sebagai perantara kita gitu. Dan semakin besar barang itu, semakin banyak barang itu, maka perantara bisa jadi semakin banyak. Terutama ketika memberikan sedekah adalah orang yang besar. Misalnya presiden ya memberikan sedekah, seorang ulama memberikan sedekah, pakai perantara lebih banyak, misalnya kepada wakilnya, kemudian kepada yang di bawahannya, yang mengurusnya, terus sampai kepada orang-orang yang menerimanya, ya yang jauh terutama. Itu perantaranya banyak. Nah, Rasulullah menganjurkan agar kita bersedekah, kita berikan kepada hak fakir miskin itu dengan perantara-perantara, dengan melalui wakil-wakil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bersedekah mewakili seseorang kepada fakir miskin, maka ia, yaitu si wakil, akan memperoleh pahala yang sama. Ya, pahalanya sama, baik pemberi asli maupun perantara, semua dapat pahala yang sama. Dan sekiranya sedekah tersebut diberikan secara estafet di antara 40.000 orang,
kemudian setelah itu baru sampai ke seorang fakir miskin yang menerimanya, maka mereka itu para perantara akan menerima pahala yang sempurna seperti pahala si pemberi aslinya. Ya, perantara saking banyaknya itu 40.000 orang semua dapat pahala yang sama dari Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan kekal bagi orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan jika kamu mengetahuinya. Itu hadis Rasulullah. Jadi salah satu nikmat bagi orang yang fakir, orang miskin itu yang tidak bisa memberikan sedekah berupa uang yang banyak, makan, pakaian, tapi terkadang mendapat pahala sedekah menjadi wakil atau menjadi perantara, ya. Seperti saya punya yayasan BBQ Bungu Qurani, ya, jadi perantara memberikan sedekah. Ya, nanti Idul Adha korban jadi perantara. Ketika zakat, sedekah, infak, humus jadi perantara. Alhamdulillah. Ya, kemudian masalah ke 2116 pada rekaman yang berikutnya.